Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Salsabila Bahar dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sebagai pembicara pertama tim oposisi pembuka. Memulai debat dalam 3, 2, 1. Saya sebagai tim oposisi pembuka tidak setuju terkait mosi kedua, yang mana Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu perundungan. Perundungan merupakan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan baik itu secara verbal maupun fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Perundungan biasanya dilakukan oleh perorangan ataupun perkelompok. Nah, adapun jenis-jenis perundungan, yang pertama adalah verbal bullying atau perundungan verbal. Perundungan ini seringkali dilakukan tanpa sadar. Banyak pelaku perundungan verbal ini berdalih bahwa mereka sedang melakukan candaan atau lelucon, yang mana kalimat yang dilontarkan itu tidak menyenangkan, kasar, ataupun ejekan yang ditujukan kepada seseorang. Lalu yang kedua adalah physical bullying atau perundungan fisik. Nah, perundungan ini merupakan perundungan fisik yang tidak hanya berupa pukulan atau meninggalkan bekas luka pada tubuh korbannya, tapi juga dapat berupa penggertakan atau penghadangan di tengah jalan. Lalu yang ketiga adalah perundungan sosial. Contohnya pengucilan atau intimidasi secara tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok terhadap perorangan. Lalu yang keempat adalah perundungan dunia maya. Bentuk cyberbullying, status atau unggahan seseorang yang bernada negatif yang ditujukan pada seseorang atau obrolan via chat yang mengintimidasi korban. Lalu yang kelima adalah perundungan seksual. Perundungan seksual merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang, berbahaya, dan memalukan yang menampilkan seseorang secara seksual. Nah, saya sebagai tim oposisi pembuka tidak setuju terkait mosi kedua ini, dikarenakan perundungan tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, sehingga pihak sekolah tidak dapat disalahkan dan juga tidak berwenang terhadap perundungan yang dilakukan di luar sekolah. Perundungan yang dilakukan di luar sekolah bukan lagi wewenang atau tanggung jawab sekolah, melainkan keluarga dan lingkungan. Jadi, yang berwenang terhadap pelaku perundungan yang di luar sekolah adalah keluarga ataupun lembaga keamanan yang berada di lingkungan sekitar, seperti lembaga kepolisian. Dan untuk perundungan di luar sekolah, maka peraturan yang berlaku bukan lagi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan perundungan di luar sekolah. Apabila tindakan perundungan dilakukan di luar sekolah atau di tempat umum, maka hukumannya bisa berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP. Jika tindakan penganiayaan atau perundungan ini ringan, maka bisa dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Jika perundungan tersebut berbentuk pengeroyokan, maka akan dikenakan pasal 170 KUHP. Apabila pelaku perundungan berbau pelecehan seksual, maka dapat dijerat pasal 289 KUHP. Nah, dari paparan di atas, saya berpendapat bahwa ketika di lingkungan masyarakat, maka seharusnya tidak lagi pelajar, tapi anggota masyarakat. Maka jika terjadi pembulian di luar lingkungan sekolah, yang dilanggar adalah hak asasi manusianya. Seperti contoh kasus di Minahasa, Sulawesi Utara tahun lalu pada tanggal 7 Desember 2021. Pada kasus ini melibatkan 4 orang remaja yang melakukan pembulian terhadap perempuan di bawah umur. Nah, kasus ini ramai diperbincangkan usai anggota DPR RI mengunggah rekaman detik-detik perundungan tersebut. Rekaman yang diunggah oleh anggota DPR RI diperlihatkan sekelompok orang yang tengah merundung seorang perempuan berhijab yang ada lebih dari 5 remaja tersebut terlihat menarik-narik korban sehingga keluar dari rumah. Nah, kasus ini telah ditangani oleh Polres Minahasa. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa meskipun kasus pembulian ini dilakukan di luar sekolah, meskipun kasus ini dilakukan oleh remaja di usia sekolah, namun penanganannya tidak lagi sekolah kepada pihak sekolah, melainkan kepada kepolisian setempat. Jadi kesimpulannya, saya tidak setuju terhadap mosi kedua ini, yang mana sekolah tidak punya wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan hukuman terhadap siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah, karena ini merupakan wewenang dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.